Orang boleh pandai setinggi langit, tapi kalau ia tidak menulis, dia akan hilang di dalam sejarah dan masyarakat. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramudia Anantatur. Para pendidik juga dituntun untuk bisa menulis artikel-artikel ilmiah yang bermanfaat bagi banyak orang. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Desanta. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kaprodi Pendidikan Fisika dan tim pengurus Jurnal Optika. Seperti apa itu Jurnal Optika dan Sinta 5? Mau tahu? Ikut saya yuk! Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Saya Desanta dari Official Universitas Flores. Saya di sini ingin berbincang-bincang mengenai optika, Jurnal Optika Pendidikan Fisika. Alangkah baiknya jika Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Yasinta Ambo Ika, SPD MPD, asal dari ND. Saya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Flores. Di Jurnal Optika, Jurnal Pendidikan Fisika, saya sebagai asisten editor dan juga sebagai copy editing. Sekian dan terima kasih. Baik, nama lengkap saya Melkianus Billy Mukeleka, SPD MPD. Saya asalnya dari Sumba. Untuk di Optika, Jurnal Pendidikan Fisika, saya sebagai chief editor. Itu saja dulu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu atas perkenalannya. Baik, baru-baru ini Jurnal Optika Prodi Pendidikan Fisika meraih akreditasi Sinta 5. Bisa dijelaskan awal mula terbentuknya Jurnal Optika ini? Ya, baik, jadi Optika ini awalnya itu terbentuk tahun 2017. Jadi pada waktu itu nama awalnya itu adalah Jurnal Dinamika Sains. Jadi terbentuknya itu atas inisiatif waktu itu masih ketua program studi masih Bapak Adrianus Nasar, dan beliau menyarankan memberikan usul sebaiknya di program studi itu ada satu jurnal atau dikelola oleh program studi sendiri, karena waktu tahun-tahun itu jurnal di Universitas Flores ini masih kurang. Ada indikator yang dikelola langsung oleh universitas, ada literasi dari PBSI, Program Studi Bahasa Indonesia, kemudian juga ada dari program studi lain, sehingga perlu untuk dibuat satu jurnal yang bidang ilmunya lebih khusus pada fisika. Dan berjalan 3 tahun dari 2017 SK diterima sampai 2019, karena masih versi cetak, kami terus berbenah untuk merubah karena sudah zaman online. Maka teman-teman dari program studi menyarankan lagi sebaiknya dibuat dalam bentuk online, yaitu online journal system. Kemudian saya dipercaya untuk mengusulkan dalam bentuk online, dan pada tahun 2020 diterima untuk yang versi online. Mungkin itu saja dulu informasi. Kira-kira apa kepanjangan dari optika? Oh ya, optika sendiri dalam ilmu fisika itu cabang ilmu yang mempelajari tentang cahaya dan penglihatan. Jadi harapannya dengan adanya optika ini memberikan terang cahaya bagi siapa penulis yang membaca optika, ada niat untuk menulis di optika. Dan kepanjangan sendiri pada jurnal optika itu secara harfiah tidak ada, namun bisa diberi kepanjangan orang pintar pasti masuk fisika, atau optimis pasti pilih fisika. Ya, mungkin itu saja, terima kasih. Bagaimana dengan jadwal terbitnya? Untuk jadwal terbit di Optika Jurnal Pendidikan Fisika dalam setahun 2 kali terbit.
terbitnya pada bulan Juni dan bulan Desember. Jadi setiap tahun itu jurnal Optika wajib terbit. Hanya 2 bulan itu aja? Iya, yang wajib. 2 bulan, bulan Juni dan Desember. Siapa saja yang boleh menulis dan mengirimkan tulisannya untuk diterbitkan di jurnal Optika tersebut? Untuk siapa saja yang menulis, untuk orang yang menulis boleh siapa saja, baik itu mahasiswa, guru, dosen maupun pemerhati pendidikan. Kalau misalnya dari luar prodi bisa? Dari luar prodi juga bisa. Yang penting fokus dari tulisan Bapak Ibu yang mengirimkan artikel di Jurnal Pendidikan Fisika itu sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Optika. Apakah tema artikel tersebut tuh harus berpatokan terhadap jadwal terbitnya atau hanya seputaran dunia fisika? Ya, baik. Jadi yang menulis di program studi fisika atau jurnal itu bisa dari dalam dan dari luar, tadi baik dari kalangan mahasiswa, dosen, guru-guru, ya, dan juga pemerhati pendidikan. Jadi untuk Optika ini bidang kajiannya itu lebih pada pendidikan fisika dan fisika secara murni, dan juga bidang sains atau IPA, dan juga model-model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran, strategi dan berbagai inovasi pembelajaran dalam bidang pendidikan fisika. Dengan adanya jurnal ini, apakah semua dosen prodi pendidikan fisika itu diwajibkan untuk membuat jurnal terus diterbitkan di jurnal Optika tersebut? Semua dosen program studi pendidikan fisika wajib membuat tulisan atau artikel ilmiah, tetapi dosen-dosen tersebut tidak diwajibkan untuk mempublish artikelnya di jurnal Optika Pendidikan Fisika. Karena syarat untuk akreditasi sebuah jurnal itu di mana jurnal tersebut harus menerima dari luar jurnal sebanyak 70%. Tadi kan jurnal Optika ini mendapat akreditasi Sinta 5. Bisa dijelaskan sedikit apa itu Sinta 5? Iya, baik. Jadi Sinta itu singkatan dari Science and Technology Index. Jadi Sinta itu adalah sebuah laman atau website yang mengelola jurnal-jurnal terakreditasi nasional. Jadi dia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan tahu Sinta itu sendiri merupakan sebuah pusat informasi. Jadi pusat informasi terkait dengan berbagai jurnal-jurnal nasional yang ada di Indonesia. Jadi siapapun penulis yang ingin mengambil rujukan tulisan-tulisan ilmiah itu sebaiknya merujuk pada Sinta. Jadi untuk Optika sekarang ini dia masuk pada peringkat 5. Jadi urutan Sinta itu mulai dari 1 sampai 6. Jadi yang berkualitas masuk 1 sampai terendahnya 6. Jadi kalau sudah masuk Sinta berarti tulisan-tulisan mahasiswa, dosen, guru-guru itu sudah diakui secara nasional. Oke, jadi tulisan-tulisan tersebut bisa dipakai untuk penelitian begitu? Iya, bisa dipakai sebagai rujukan untuk membuat penelitian lain. Kira-kira apa kesulitan yang dihadapi pas pembuatan jurnal Optika tersebut sehingga bisa mendapatkan akreditasi Sinta 5? Kesulitan terbesar yang dialami oleh kami yaitu pengelola jurnal Optika, jurnal pendidikan di fisika itu dalam hal mendapatkan reviewer dari luar, di mana kita sangat sulit untuk menentukan reviewer yang sangat berkompeten atau mempunyai keahlian tertentu. Penghargaan apa yang diterima dari Sinta 5 dan dari Universitas Flores? Ya, baik, jadi dari Sinta 5 ini lebih kepada pengelola yaitu Kemendikti itu lebih pada penghargaan terbesar mereka itu adalah sebuah sertifikat. Sertifikat itu sebuah pengakuan dan sertifikat itu nanti dipajang pada jurnal Optika sehingga ketika orang berkunjung langsung melihat ternyata Optika ini sudah masuk peringkat Sinta. Jadi para penulis atau dosen masih sudah paham berarti jurnal ini sudah masuk level nasional. Kemudian dari Universitas Flores, jadi ini sebuah dukungan yang luar biasa dari Universitas Flores. Jadi selama ini Optika bisa berkembang, bisa dapat akreditasi ini tentunya tidak terlepas dari Universitas Flores. Lebih khusus LP2M yang sudah membantu dalam
mendatangkan tim ahli dari Universitas 11 Maret. Jadi kami diberikan sebuah pelatihan dan dalam waktu berapa bulan itu akhirnya banyak sekali jurnal-jurnal online yang sudah dibentuk di Universitas Flores. Dan puji syukur yang pertama optika yang duluan. Jadi kemungkinan besar harapannya dalam beberapa bulan atau tahun ke depan pasti ada jurnal-jurnal lain di Universitas Flores yang diperkirakan akan lebih baik, lebih berkualitas, karena sudah ada yang diperkirakan ada Sinta 4 dan kemungkinan juga ada yang Sinta 3. Mungkin itu, terima kasih. Apa harapan terbesar Bapak terhadap jurnal optika ini ke depannya? Baik, harapan terbesar terhadap jurnal optika, jurnal pendidikan fisika, yaitu tentunya berharap agar akreditasi optika ini makin meningkat, seperti yang dikatakan oleh Pak Melki tadi, bahwa meningkat menjadi peringkat 3 atau 4. Ini berarti perlu dukungan finansial dari Yayasan Perguruan Tinggi Flores dan Universitas Flores itu sendiri. Terus apa pesan untuk dosen-dosen prodi pendidikan fisika? Pesan untuk dosen-dosen program studi pendidikan fisika, lebih meningkatkan meneliti supaya hasil penelitian itu bisa dipublish pada artikel yang lebih tingkatannya lebih tinggi dari optika, dan dari pihak luar bisa menerbitkan artikel mereka di optika. Maka dengan itu, dengan sendirinya jurnal optika bisa meningkat, peringkatnya lebih meningkat, maksud saya begitu. Terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Bagaimana dengan Bapak? Ya, baik. Jadi pesan saya dan juga mungkin harapan saya ke depan itu untuk dosen-dosen yang ada di program studi pendidikan fisika terus bersemangat untuk meneliti, dan karena tulisan itu bisa muat di jurnal itu ketika dosen tersebut sudah melakukan penelitian. Dan kesulitan-kesulitan seperti yang disampaikan Ibu tadi ke depan itu agak berat juga untuk mendapatkan artikel dari luar, karena kualitas sebuah jurnal itu semakin baik jika tulisan itu datang dari luar. Sama seperti Universitas Flores juga, ketika banyak mahasiswa yang kuliah dari luar Flores, maka menunjukkan bahwa Universitas Flores itu bermutu. Yang seperti kita lihat sekarang, Universitas Flores itu sudah banyak dikunjungi oleh berbagai mahasiswa, baik dari luar Flores, ada yang dari Kalimantan, Ibu sendiri juga, ada sendiri kan dari Kalimantan, kemudian dari Sumatera, Jawa, bahkan sampai Papua, Universitas Flores juga ada. Harapannya optika seperti itu, ketika banyak penulis dari luar, itu menunjukkan kualitas optika itu semakin baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu dan Bapak mengenai jurnal optika ini. Keberhasilan jurnal optika menunjukkan kualitas program studi pendidikan fisika Universitas Flores. Saya Desanta, see you next time. Sambal mata, sambal terasi, enak dimakan pakai nasi. Diskon 50%, biaya registrasi bagi kamu yang berprestasi.